bawah tanah, di balik barisan semut yang terlihat sibuk membawa makanan atau membangun sarang, sebenarnya ada sebuah dunia komunikasi yang hampir tidak pernah disadari manusia. Kita sering mengira semut hanya saling berkomunikasi lewat sentuhan antena atau jejak bau yang mereka tinggalkan di tanah. Padahal, pada beberapa jenis semut, terdapat cara lain yang jauh lebih tersembunyi dan jarang diketahui orang. Mereka ternyata juga mampu menghasilkan suara dalam bentuk getaran halus yang nyaris mustahil didengar oleh telinga manusia secara langsung. Bukan suara keras seperti makhluk besar di permukaan bumi, melainkan tanda-tanda samar yang bergerak diam-diam di balik tubuh mungil mereka. Sebagian besar kehidupan semut berlangsung di dalam sarang dan lorong bawah tanah. Di tempat seperti itu, penglihatan tidak banyak membantu. Cahaya yang hampir tidak ada, sementara jalur sarang sering dipenuhi tanah, akar kecil, batu, dan berbagai penghalang lain. Dalam keadaan seperti inilah, semut membutuhkan cara komunikasi yang tetap bisa digunakan meskipun tanpa cahaya. Oleh sebab itu, beberapa jenis semut mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan getaran dari tubuh mereka sendiri untuk saling memberi tanda antar anggota koloni. Pada banyak jenis semut, terutama pada beberapa kelompok tertentu seperti semut api dan semut pemotong daun, tubuh mereka memiliki semacam alat alami di bagian perut yang membantu menghasilkan getaran tersebut. Meski ukurannya sangat kecil, bagian tubuh ini memiliki peran penting dalam komunikasi antar semut. Di tubuh hewan kecil ini, terdapat dua bagian yang saling berhubungan. Satu bagian bentuknya kecil dan agak runcing, sedangkan bagian lainnya memiliki permukaan dengan garis-garis sangat halus seperti deretan gerigi kecil. Jika dilihat menggunakan alat pembesar khusus, susunan bagian ini terlihat sangat menakjubkan. Jarak antar garis kecil itu bahkan jauh lebih tipis dibanding sehelai rambut manusia. Ketika semut mulai menggerakkan tubuhnya, kedua bagian tadi akan saling bergesekan satu sama lain. Proses gesekan tubuh untuk menghasilkan suara ini dikenal dalam dunia sains dengan istilah stridulasi. Melalui mekanisme inilah, semut dapat menghasilkan tanda atau sinyal spesifik bagi semut lainnya. Hebatnya, gerakan ini dapat terjadi ribuan kali hanya dalam 1 detik. Karena berlangsung sangat cepat, getaran yang dihasilkan mampu merambat melalui permukaan tanah, kayu, maupun dinding sarang hingga jarak yang sangat jauh. Dibanding dimensi fisik makhluk yang sangat terbatas tersebut, kemampuan menyebarkan getaran itu tergolong luar biasa. Cara kerja sistem ini sebenarnya mirip dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia. Sama seperti saat jari digesekkan pada gigi sisir atau ketika kuku memetik senar instrumen musik yang tegang. Dari gesekan itu muncul bunyi bergetar yang dapat dirasakan maupun didengar. Prinsip yang hampir sama juga terjadi pada tubuh semut. Hanya saja, ukurannya jauh lebih kecil dan lebih halus. Alam seakan memberi mereka alat komunikasi sederhana yang dirancang khusus untuk kehidupan di dalam sarang yang penuh hambatan. Bagi semut, kemampuan menghasilkan getaran seperti ini bukan sekedar kemampuan tambahan biasa, melainkan naluri penting yang sudah tertanam dalam tubuh mereka sejak lahir. Kehidupan di dalam tanah yang padat membuat semut membutuhkan cara berkomunikasi yang terus berjalan dan lebih cepat daripada sekedar jejak bau. Melalui getaran inilah, kerjasama antar semua semut di dalam koloni tetap terhubung tanpa henti. Setiap gerakan tubuh dapat memberi tanda tentang aktivitas tertentu, sehingga seluruh kelompok di lorong-lorong gelap sarang mampu mengetahui perubahan keadaan di sekitar mereka dengan sangat baik. Di dalam dunia semut, suara bukan sekedar bunyi biasa. Getaran yang mereka hasilkan berada pada tingkat yang sangat halus, sehingga hampir mustahil disadari oleh manusia yang berjalan di atas permukaan tanah. Bagi manusia, area di sekitar sarang mungkin terlihat tenang dan sunyi. Namun bagi para semut, tempat itu sebenarnya dipenuhi lalu lintas informasi yang aktif tanpa henti. Sistem ini muncul karena keterbatasan lingkungan mereka. Menariknya, semut tidak bergantung pada pendengaran seperti manusia karena mereka tidak memiliki telinga luar. Sebagai gantinya, tubuh mereka dirancang untuk merasakan getaran secara langsung melalui bagian sensorik khusus
di kaki mereka yang disebut organ subgenual. Bagian kecil ini bekerja seperti alat penerima atau reseptor yang sangat peka terhadap perubahan sekecil apapun pada permukaan tempat mereka berpijak. Ketika ada semut yang menghasilkan tanda, getaran tersebut akan merambat melalui tanah, kayu, daun, atau dinding sarang. Bagi semut, benda padat justru menjadi jalur komunikasi yang jauh lebih stabil dan efektif dibanding udara. Hebatnya, dengan 6 kaki yang menyentuh permukaan di titik berbeda, semut mampu mengetahui arah datangnya getaran. Mereka dapat mengenali sumber tanda berasal tanpa harus melihat langsung apakah ada anggota kelompok yang membutuhkan bantuan, gangguan di jalur sarang, atau ancaman yang mendekat. Jika suara semut diperbesar dan diperlambat menggunakan alat perekam khusus, bunyinya ternyata cukup mengejutkan. Suaranya terdengar seperti ketukan cepat, decitan kecil, atau bunyi chirp-chirp halus yang muncul tanpa henti, mirip mesin kecil yang bekerja jauh di bawah tanah. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan irama, kecepatan, dan kuat lemahnya getaran ini memiliki arti yang teratur sesuai keadaan yang dihadapi koloni. Ketika manusia berjalan di atas tanah dan mengira dunia di bawahnya sunyi senyap, bagi semut, mereka justru sedang melangkah di atas jaringan komunikasi yang super canggih. Getaran dalam dunia semut ternyata bukan sekadar bunyi tanpa arti. Di balik suara halus yang hampir tidak terdengar itu, ada berbagai tanda penting yang membantu seluruh koloni tetap hidup dan teratur. Bagi semut yang hidup di lorong sempit dan gelap, kemampuan menyampaikan informasi dengan cepat bisa menjadi pembeda antara selamat atau kacau di dalam sarang. Penelitian tentang serangga, termasuk beberapa studi dari University of Oxford, menunjukkan bahwa semut memakai getaran untuk menyampaikan banyak jenis pesan kepada sesama anggota kelompok mereka. Salah satu fungsi terpentingnya adalah sebagai tanda bahaya atau panggilan darurat. Ketika seekor semut terjepit, tertimbun tanah, atau terjebak di lorong sempit, ia akan mulai menghasilkan getaran cepat secara berulang. Hal itu terjadi karena semut yang terjebak seringkali tidak bisa meminta bantuan dengan cara lain di dalam sarang yang gelap. Getaran tersebut lalu menyebar melalui tanah dan segera dirasakan oleh semut lain di sekitar lorong sarang. Sistem pertahanan ini bekerja seperti jaringan pesan bawah tanah yang bergerak sangat cepat. Saat tanda bahaya dilepaskan, sinyal itu langsung menyebar ke berbagai bagian sarang dan membuat ratusan semut pekerja langsung mengubah tindakan mereka dalam waktu singkat. Begitu tanda diterima, mereka akan segera bergerak menuju sumber getaran untuk menggali tanah, memindahkan pasir, atau membuka jalur yang tertutup demi membebaskan rekan yang terjebak. Reaksi cepat seperti ini menjadi salah satu alasan mengapa koloni semut, terutama semut api, mampu bertahan di lingkungan yang sering mengalami gangguan atau runtuhan kecil. Tanpa sistem komunikasi seperti ini, runtuhnya sedikit bagian lorong saja bisa membuat seekor semut terisolasi dan mati sendirian di dalam sarang. Selain dipakai saat keadaan darurat, getaran juga membantu semut mencari dan mengatur sumber makanan. Pada beberapa jenis semut seperti semut pemotong daun, semut pencari makan yang menemukan makanan bagus dapat menghasilkan pola getaran tertentu ketika kembali ke jalur kelompoknya. Hal itu dilakukan karena jejak bau saja kadang belum cukup untuk menunjukkan bahwa makanan tersebut benar-benar penting. Dengan tambahan getaran itu, semut lain bisa mengetahui bahwa tempat tersebut layak didatangi dalam jumlah besar. Cara ini membuat kelompok mereka mampu bergerak lebih cepat dan lebih hemat tenaga tanpa harus membuang energi menuju makanan yang kurang berguna. Semakin cepat informasi penting menyebar, semakin besar peluang koloni semut mendapatkan makanan sebelum direbut kelompok lain atau sebelum sumber makanan itu hilang. Yang lebih menarik lagi, getaran juga berhubungan dengan kehidupan sosial di dalam sarang. Tidak semua semut memiliki tugas yang sama. Ada semut pekerja, prajurit, larva, dan ratu yang menjadi pusat kehidupan koloni. Karena hidup dalam jumlah sangat besar, semut membutuhkan cara agar setiap anggota dapat mengenali siapa yang harus lebih diprioritaskan di dalam sarang. Beberapa penelitian menemukan bahwa larva dan ratu semut mampu menghasilkan pola getaran khusus yang berbeda dari semut biasa.
Pola itu membantu menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting di dalam kelompok. Ketika semut pekerja menerima tanda tersebut, mereka biasanya akan memberi perhatian lebih besar, seperti memberi makan lebih dulu, melindungi, atau merawat mereka dengan lebih hati-hati. Dengan cara seperti inilah, keteraturan di dalam koloni tetap terjaga, meski jumlah anggotanya sangat banyak. Selama ini manusia sering menganggap teknologi hebat lahir dari mesin besar, laboratorium canggih, atau satelit di luar angkasa. Kita membuat sistem komunikasi menggunakan gelombang khusus agar manusia bisa saling terhubung meski terpisah jarak yang sangat jauh. Namun di alam, koloni serangga sosial ternyata sudah memiliki cara menyampaikan informasi yang jauh lebih hemat tenaga. Tanpa listrik, tanpa kabel, dan tanpa suara keras di udara, mereka justru memakai getaran yang langsung menyatu dengan tanah dan lingkungan di sekitarnya. Karena itulah para ilmuwan mulai sadar bahwa alam menyimpan banyak ide luar biasa. Dari pemikiran itu, lahirlah bidang bernama biomimikri, yaitu mempelajari cara kerja makhluk hidup, lalu menirunya untuk membantu kehidupan manusia. Dari semut misalnya, manusia mulai belajar bagaimana mengirim tanda di tempat yang sulit dijangkau suara biasa. Salah satu contohnya terlihat dalam proses pencarian korban gempa. Saat bangunan runtuh, sinyal ponsel sering hilang dan suara manusia sulit terdengar dari balik tumpukan puing. Karena itu, para peneliti mencoba membuat alat kecil yang bisa mengirim getaran melalui beton atau reruntuhan, meniru cara semut memakai getaran untuk mengetahui keadaan di lorong-lorong gelap sarangnya. Dengan cara seperti itu, posisi korban bisa lebih mudah ditemukan meski tertutup banyak reruntuhan. Bukan hanya itu, kemampuan semut merasakan getaran juga membantu manusia membuat alat pendeteksi hama. Terinspirasi dari kepekaan semut pemotong daun terhadap getaran di dalam serat tumbuhan, para ahli menciptakan alat sensor yang ditempelkan pada kayu bangunan. Alat ini mampu menangkap getaran mikro dari aktivitas hama tersembunyi, seperti rayap sebelum kerusakan parah terjadi. Jadi kerusakan bisa diketahui lebih awal sebelum menjadi semakin buruk. Penelitian tentang dunia kecil semut ini membuka pandangan baru bahwa kecanggihan sebuah sistem ternyata tidak ditentukan oleh ukuran tubuh makhluk yang memakainya. Perjalanan panjang kehidupan di alam menunjukkan bahwa keterbatasan justru bisa melahirkan cara bertahan hidup yang sangat efektif melalui kerjasama yang rapi dan teratur. Dari semua itu, manusia seperti kembali diingatkan bahwa sebuah pesan penting tidak selalu harus disampaikan dengan suara besar atau teknologi yang ramai. Kadang, solusi untuk masalah terbesar justru tersembunyi di balik hal-hal kecil yang selama ini jarang diperhatikan. Di bawah tanah yang sunyi, kehidupan koloni semut menjadi bukti bahwa saling memahami dan bekerja bersama mampu menyatukan jutaan makhluk kecil menjadi kekuatan besar yang sulit dihentikan.